Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah warga Thariqah Siddiqiyah dan yang hadir malam ini, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, di malam hari yang sejuk ini kita dapat bersilaturahmi di Hotel Singgasana ini. Berkat ada kemudahan dan kemurahan, yang penting murah memang. Yang kedua, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula, malam ini kita mendapat nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat menikmati apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW atas ajaran-ajarannya yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Bersyukurlah kita menjadi umat Islam dan kita harus mempertahankan, menjalankan akidah agama Islam yang baik dan benar. Berkat Allah yang Maha Kuasa pula, kita sendiri di sini menjadi murid Thariqah Siddiqiyah yang dibimbing oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, hingga kita selalu mendapatkan pelajaran dan tuntunannya. Yang keempat, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula, Hotel Singgasana memberikan tempat ini untuk kita gunakan kausaran malam ini. Mudah-mudahan hotel ini selalu mendapat barokah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat corona ini semua hotel cooling down, tutup, bahkan banyak yang dijual. Alhamdulillah, Singgasana ini kebetulan pemiliknya itu kenal saya. Pemiliknya itu anaknya mantan direktur utamanya Pertamina zaman dulu, Ibnu Sutowo. Anaknya yang punya namanya Punjo Sutowo. Sejak hotel ini bernama Hilton sampai bernama Singgasana. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam hidup kita tidak ada yang harus kita lupakan, yaitu bersyukur dan bersyukur. Ya. Bahkan kemarin ada seorang khalifah telepon saya, ojo lali susu opo iki yo? Susu kaleng, atau susu sapi, susu opo, susu bubuk? Bukan. Sujud syukur. Ya. Sujud syukur ini kita lakukan untuk mensyukuri nikmat apa yang telah kita terima semuanya. Mulai sejak bangun tidur, yang kemarin, yang besok, kita bersyukur. Karena semua ini adalah nikmat yang seolah-olah tidak kita syukuri. Bisa melek wis bagus biasa ngono. Bisa ambekan wis biasa, bisa melaku biasa, bisa ngamuk biasa. Padahal banyak orang sudah tidak bisa melek di rumah sakit. Banyak orang yang sudah tidak bisa berjalan di rumah sakit. Banyak orang yang tidak apa-apa di rumah sakit. Kita bersyukur. Ibu, bapak masih bisa hadir di sini semua. Yaitu tadi, jangan lupa susu, sujud syukur. Ojo negatif thinking aja bapak-bapak. Sujud syukur ini kita lakukan karena nikmat-nikmat itu tadilah. Semua nikmat yang kita alami
dari sampai sekarang ini. Bahkan kita ini mendapat umur yang panjang, yang barokah. Susah senang itu biasa. Hanya di hati ada orang bilang, "Pak, saya susah ini sekarang hidup saya. Saya mau minggat, kon minggat atau nang bulan, tetap susah. Susahnya kamu bawa." Di hati, di pikiran, susah itu tidak bisa ditinggal. Kita serahkan kepada Allah, baru enak. Kalau susah mau dibawa kemana pun tidak bisa. Karena itu tadi, bersyukurlah engkau atas apa yang telah kamu nikmati semasa kamu hidup. Baik itu kita masih muda, setengah remaja, menjadi remaja, sampai sekarang. Ini kebetulan Ananda Billah telah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Ini Mas Tony, menantunya Pak Yai. Wah, ini lakone, putranya Pak Yai. Waalaikumsalam. Inilah yang saya sampaikan, bersyukur dan bersyukur, ya, karena semuanya itu nikmat yang kita dapatkan sejak kita masih di kandungan, bukan lahir, di kandungan. Di dalam kehidupan ini kita hanya punya dua yang harus kita pegang, punya hak dan punya kewajiban. Setiap manusia punya hak dan kewajiban. Binatang pun punya hak dan kewajiban. Tumbuh-tumbuhan bahkan juga punya hak dan kewajiban. Kewajibannya tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk kita bernapas gratis. Andai kata tidak mengeluarkan oksigen, pakai oksigen bayar mahal. Ada matahari kita bisa berbuat banyak. Ada hujan, demikian pun kita bisa berbuat banyak. Allah semua menyediakan. Bahkan yang kita katakan benda mati, itu semua yang membuat Allah. Batu, waktu zamannya tahun berapa itu ya, tahun 2014 apa kan, musim-musimnya batu akik. Di mana-mana saya datang itu batu akik semua. Datang saya ke Batam, datang Makassar, oh penjual batu akik sejauh mata memandang. Sampai ada seorang ustadz datang, bagaimana ini Pak? Semua umat Islam, semua manusia ini kerjanya cuma mikir akik aja. Apa manfaatnya akik? Saya katakan, akik itu yang menciptakan Allah, dan pasti ada manfaatnya semua buat manusia. Jangankan akik, batu kerikil. Kalau tidak ada batu kerikil, sampean mau bangun tingkat ngecor pakai apa? Apik lento lah. Kan pasti pakai kerikil. Manfaat kerikil itu banyak. Apa mana akik? Api-apian akik itu aja. Jadi kalau semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya buat manusia, itulah yang diberikan Allah yang patut kita syukuri. Ada air, siapa yang menciptakan air? Tidak ada. Yang lainnya paling masukkan botol, ini mereknya Amidis, ini apa? Ada sirup, ada. Cuman airnya tetap Allah yang menciptakan. Tidak ada manusia menciptakan air, tidak ada orang menciptakan matahari, tidak ada yang menciptakan bulan, angin sekalipun Allah yang memberikan. Patut syukur-syukur dan syukur itu tadi yang kita lakukan. Jangan lupa, bangun tidur melek, syukur, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, saya masih bisa melek. Bisa turun dari tempat tidur, alhamdulillah saya bisa turun. Bisa cuci muka, bisa sikat gigi, bisa sholat, alhamdulillah. Cuman biasanya kita sudah lupa melek, langsung mudun golek kopi oleh bapak-bapak. Jadi golek rokok, sing ibuke langsung adang. Jadi tidak pernah bersyukur. Itu per detik disyukuri. Dalam hidup kita, napas gak bayar, wis bagus. Sampean bayar jam-jaman yo. Sedotane nang rumah sakit itu berapa ratus ribu, nyedot sak jam tok. Nah, ini gratis semua pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Malam ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kita berdoa kausaran.
semua sudah tahulah manfaat kausaran. Kita berdoa untuk kebaikan kita, keluarga kita, kumpulan kita, Thoreko Siddiqiyah, kita semua berdoa untuk itu. Khususnya Mursyid Thoreko Siddiqiyah Syekh Mutarrah Al-Mujtaba yang telah menurunkan pelajaran dan ajarannya kepada kita sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemarin turun hujan lebat, daerah mana di Surabaya ini lebat. Alhamdulillah tadi saya lihat, wah ada Mas Bila, mesti disebul sampai dia kak hujan ini. Untuk kan seringi bengi-bengi. Gitu. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi. Inilah putranya mursyid kita, ini menantunya, ini putranya Pak Koim. Ini putranya Koim. Nah, jadi ketemu kan, belum pernah lihat ya. Kalau sama saya sudah melenek kalau saben minggu. Untuk gak muta sampean. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan malam ini menjadi suatu awal yang baik karena kita berada di Hotel Singgasana. Singgasana ini hotelnya sangat bagus. Jadi kalau saya bilang kemarin itu mau di mana acaranya, di Hotel Singgasana Pak. Wah enak Singgasana itu. Singgasana, singgah situ, singgah sini oleh kabeh. Singgah-singgah tok pengaweane. Itu. Jadi mudah-mudahan ya di Singgasana inilah suatu tempat yang saya juga berdoa untuk hotel ini karena kemarin itu cooling down, sepi sekali. Saya nanti berdoa juga supaya hotel ini nanti mendapat tamu yang baik. Cuman saya guyon-guyon tadi sama engko hotel ini saya doakan rame mulai mari Selasa, Meni, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Selasa sepi maneh kausaran maneh gini kan ngono. Jadi ono expired date rame hotel. Itu saya doakan supaya kita bekerja ini win-win solution. Jadi saling menguntungkan lah ya. Jadi kita diberi tempat di sini yang nyaman. Ini saya mengulang waktu tahun 2000. Saya itu menghadap mursyid, Pak Yai, saya ini baru diangkat jadi khalifah, apa yang harus saya lakukan? Oh gini, jadi waktu itu di Kabu, kamu bikin acara namanya zikir pengobatan kolbu, ya, isinya kausaran sa. Biarkan Hakim ngurus manajemen kolbu. Wah, Pak itu terkenal manajemen kolbunya dulu. Kemudian Ustadz Haryono ngobati karena apa-apanya. Itu ceritanya. Buatlah saya keliling Indonesia, semasjid raya semua, mulai dari Medan sampai Makassar. Saya bikin zikir pengobatan kolbu. Ya isinya kausaran, bungkusnya zikir pengobatan kolbu. Malam ini saya kembali, kemudian saya kalau di Jakarta memang acara saya, kebetulan adik saya di Jakarta itu rumahnya besar begini, ada kolam renangnya. Jadi kalau kausarannya pinggir kolam renang ini. Sampai kemarin guyon maneh, boleh acara kausaran ono sing renang ngono la ilaha illallah mlebu maneh kayak Gudanil. Mumpung enak gratis bengi-bengi. Jadi guyon, ojo temenan kok nyemplung temenan gak ya. Jadilah ibu-ibu bapak sekalian, mudah-mudahan kita di sini hanya saya mengingatkan jangan lupa S3, silaturahmi, santun dan sedekahmu. Karena itulah semua ajaran mursyid kita, jangan ditinggalkan satu S pun ya. Golek mbok tinggal satu S kari luru, tinggal mana kari situ jadi SD, balik SR. Aku SR soal tamatan bukan SD. Ya. Jadi begitulah kira-kira malam ini kalau saya ngomong itu kan jadi basa Jawa guyon-guyon parikeno sedikit tapi gak ngantuk. Walau kalau ceramah rong jam moro-moro buk biur turu kabeh. Ya sebentar aja. Kan memang kita waktu kita di sini hanya 2 jam beristirahat, tapi nanti setelah jam 9 sudah tidak boleh pakai sound system. Tadi suara aku jadi gedekno dewi-dewi, style volume dewi-dewi ya. Karena juga menjaga ketertiban. Tapi alhamdulillah kita sudah diberi tempat dan peluang ini. Saya bersyukur dan mendoakan mudah-mudahan semua yang bekerja di hotel ini diberikan rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat mereka pula
Mereka memberikan, membantu, membersihkan dan lain sebagainya. Demikianlah yang saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Khususnya kepada saya merupakan satu kehormatan untuk bisa bersilaturahmi dengan yang hadir malam ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dilanjutkan dengan Mas Bila Moidohnya. Ya, kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami taati dan kami hormati adalah Bapak Khalifatus Siddiqiyah Bapak Dasa. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya syukur alhamdulillah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa hadir di tempat ini, dalam majelis yang berbahagia ini, dalam majelis yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, suatu kehormatan bagi kami, bagi saya, bagi Mas Koim, bagi Mas Tony, mendapat undangan dari Pak Dasa untuk menghadiri acara yang sangat mulia ini dan sangat baik ini. Tentu ini adalah pertama kalinya saya hadir di tempat ini dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan sebuah kebahagiaan dan kehormatan bagi kami. Tentu ini tadi mohon maaf karena kami datang agak telat karena ada acara yang harus kami lalui, sehingga memang kami datang agak telat. Jadi kami mohon maaf kepada Pak Dasa khususnya dan kepada jamaah. Semoga paling tidak acaranya belum mulai gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang bisa kami sampaikan di sini, terutama kepada Pak Dasa, karena tadi Pak Dasa sudah menyinggung banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kita dan juga bisa menjadi pengingat bagi kita. Tetapi satu yang mau coba saya tambahkan adalah kita sebagai warga Siddiqiyah dan juga sebagai umat Islam pada umumnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya hak dan kewajiban yang sama untuk bisa taqarrub ilallah. Karena taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak memandang siapa saya, siapa jenengan, siapa kita semua, apapun jabatannya, apapun namanya, dan juga siapa identitasnya. Semua punya hak yang sama, tinggal bagaimana kita bisa mengambil potensi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan sebaik-baiknya, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Karena hanya itulah tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah kepada Allah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan metode di Siddiqiyah adalah kausaran, salah satu caranya. Maka majelis yang berbahagia ini saya rasa sangat baik sekali, karena kita juga dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam rangka yang lain, dan juga kita sama-sama bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Saya rasa tidak banyak dan cukup sekian mungkin, karena saya rasa juga waktunya mungkin terbatas, karena
Sampun Pak, nanti Pak mungkin mungkin di lain waktu mungkin bisa disambung lagi lah nggih. Saya rasa cukup sekian, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih malu-malu, belum kenal. Karena tak kenal maka tak sayang, ya. Itu pepatah. Tapi inilah, mereka dulu tahu saya masih kecil-kecil sama dengan anak saya. Jadi dulu punya pengalaman sama dia ini waktu di Jakarta. Jalan-jalan ke Ancol, naik jet coaster, cilik. Masih ingat ya? Jet coaster. Seumur-umur tak naik coaster. Hujan terus mana, sip wis. Gitu. Alhamdulillah sekarang beliau sudah besar. Jadi ini adalah suatu kebahagiaan buat kita yang semuanya bila bisa hadir di sini dengan rombongannya. Inilah menjadi satu betul-betul satu kebahagiaan kita bisa bertemu, mendengarkan moidohnya walaupun sedikit tapi cantik sekali ya. Itu kan ndak perlu akeh, 2 jam turu kabeh wis cemplung situ-situ enak ngene ya kan. Betul, singkat tapi mengena. Jadi tinggal kita bagaimana menerima di hati ini. Mudah-mudahan ini benar-benar kita nikmati dan syukuri. Insya Allah minggu depan di sini lagi. Tetap singgah sana, singgah situ, ya. Singgah sana, singgah sini, singgah situ enak. Jadi mudah-mudahan nanti ini masih banyak yang belum yakin. Lek no hotel singgah sana yo cek teko mane terus wong. Padahal mestinya jam 8 sudah mulai kalau saya, tapi kan ini harus jam 7. Jadi diingat ya, kalau singgah sana kita harus mulai jam 7. Nanti kita punya waktu 2 jam untuk moito dan kausaran. Nah, kemudian selebihnya itu jam 9 cuman boleh dimatikan speakernya supaya ndak rame orang-orang tidur. Wong sing turu tangi kabeh, minggat kabeh kene sing nempuhi kamar. Soro ya. Marilah kita kausaran. Kita mohon keharibaan Allah Subhanahu wa taala malam ini. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita yang hadir malam ini.